Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi sejarah, yakni kita akan membahas pada kali ini pertemuan tentang manusia purba di Indonesia. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihat atau pernah mendengar atau pernah mencari di sosial media bahwasanya manusia itu pertama kali di negara kita itu adanya adalah manusia. Nah, di sini manusia purba di sini yang ada di negara kita, yang di Indonesia, yang akan kita bahas kali ini adalah manusia purba di berbagai macam daerah, di antaranya atau salah satunya adalah di Indonesia. Nah, secara kata untuk sejarah, manusia purba atau manusia prasejarah adalah jenis manusia yang hidup pada zaman sebelum mengenal tulisan. Prehistoric people atau manusia prasejarah ini diyakini hidup sejak 4 juta tahun yang lalu. Nah, di sini ada dua bagian tentang sejarah atau tentang manusia purba. Di Indonesia, fosil manusia purba sebagian besar ditemukan di Jawa. Temuan-temuan di Jawa memiliki arti penting karena berasal dari segala zaman atau lapisan Pleistosen sehingga tampak jelas perkembangan badaniah manusia tersebut. Kemudian yang kedua, sistem yang dipergunakan dalam penggolongan makhluk hidup adalah sistem yang berdasarkan evolusi. Nah, evolusi di sini adalah evolusi biologis yang berlangsung berjuta tahun tidak meninggalkan bukti secara lengkap dan jelas. Nah, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, yakni diantaranya ada Meganthropus, yang mana Meganthropus itu adalah kata lain dari manusia besar. Itu ditemukan oleh von Kenswald tahun 1936 sampai 1941 di Sangiran. Nah, Meganthropus ini berasal dari dua kata, yakni megas artinya besar atau raksasa dan anthropus sendiri artinya manusia. Hasil penemuannya ini sering dikenal dengan nama Meganthropus palaeojavanicus, yang artinya manusia raksasa dari Jawa. Nah, di Jawa sendiri dulu itu orangnya besar-besar. Nah, ciri-cirinya memiliki tulang pipi yang tebal. Nah, yuk, siapa yang tulang pipinya tebal? Nah, kemudian memiliki otot rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, memiliki tonjolan belakang yang tajam, kemudian memiliki tulang kening yang menonjol, kemudian memiliki perawakan yang gelap, kemudian memakan tumbuh-tumbuhan, hidup berkelompok dan berpindah-pindah, dan bertumbuh kekar, berahang besar. Gerahamnya menunjukkan ciri manusia, namun mendekati ciri kera. Manusia purba ini berukuran serba besar, sehingga diberi nama Meganthropus palaeojavanicus, artinya manusia di Jawa. Nah, kemudian manusia purba yang satunya adalah Pithecanthropus, yang sering disebut juga dengan manusia kera berjalan tegak. Nah, Pithecanthropus ini merupakan jenis yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Kemudian fosilnya ini berasal dari Pleistosen bawah dan tengah. Mereka hidup dengan cara berburu makanan. Mereka sudah memakan segalanya, tetapi makanannya belum diolah, jadi langsung dimakan begitu saja. Nah, Pithecanthropus ini ditemukan oleh Dr. Eugene Dubois tahun 1891 sampai dengan 1893. Namun ciri-cirinya berbadan tegak, tulang tengkoraknya besar, bentuk kepalanya lonjong, berjalan tegak, tidak mempunyai dagu. Kemudian volume otaknya itu 750 cc sampai dengan 1300 cc. Kalau kita pikir mungkin kecepatannya dalam memikir mungkin ya
lebih istilahnya seperti halnya kita melihat GP yang lebih cepat lagi. Nah, berat badannya kurang lebih 100 kg. Nah, di sini ada jenis-jenis Pithecanthropusnya. Di antaranya yang pertama adalah Pithecanthropus erectus, mana artinya adalah manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini ditemukan oleh Eugene Du Bois tahun 1891 di Trinil. Pithecanthropus ini memiliki ciri-ciri diantaranya volume otak mencapai 900 cc. Nah, kemudian barusan ada 700. Kemudian volume otak manusia modern lebih dari 1000 cc, sedangkan volume otak kera hanya 600 cc. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya mempunyai ciri berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat. Jadi giginya itu atau rahangnya itu kuat. Kemudian tinggi badannya sekitar 165 sampai 170 cm. Berat badannya sekitar 100 kg. Kemudian makanannya masih kasar dengan sedikit dikunyah. Dan ciri-ciri yang terakhir, hidupnya diperkirakan 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua yakni Pithecanthropus mojocertensis. Nah, ini adalah gambar ilustrasi dari Pithecanthropus mojocertensis. Nah, itu ada gambarnya, ada rahangnya, kalian bisa simak. Nah, ini ditemukan di Jetis dekat Mojokerto, Jawa Timur oleh von Koenigswald. Makhluk ini diperkirakan hidup sekitar 2,5 sampai 2,25 tahun yang lalu. Pithecanthropus mojocertensis berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Kemudian yang poin 3, Pithecanthropus robustus. Nah, di situ ada gambar di bawahnya orang berkemah. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Artinya dari Pithecan ini adalah manusia kera yang kuat. Fosil ini ditemukan oleh Weidenreich dan von Koenigswald pada tahun 1939 di Trinil, Lembah Bengawan Solo, dengan memiliki ciri diantaranya tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, kemudian volume otak berkisar antara 750 sampai 1000 cc, kemudian bentuk tubuhnya dan anggota badannya tegap, kemudian alat pengunyah dan alat tangkuknya kuat, kemudian juga geraham besar dengan rahang yang kuat, kemudian juga bentuk tonjang kening tebal dan bagian belakang kepala yang tampak menonjol. Nah, di sini ada Homo. Mungkin kalian sudah pernah dengar istilah Homo. Namun Homo di sini adalah tentang manusia purba, di mana Homo ini merupakan manusia purba terakhir yang ditemukan di Indonesia, yang memiliki ciri-ciri manusia purba diantaranya adalah muka lebar dengan hidung yang lebar. Kemudian mulutnya menonjol, dahinya juga masih menonjol. Kemudian juga ciri-cirinya bentuk fisiknya sudah seperti manusia. Kemudian juga memiliki tinggi 130 sampai 210 cm dengan berat badan 30 sampai 150 kg dan hidupnya sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Selain itu juga memiliki ciri fosil sudah mirip dengan manusia sekarang, dengan volume otak sekitar 1350 sampai 1450 cc. Itu merupakan sebuah volume otak yang besar. Kemudian juga alat pengunyah, rahang, gigi dan otot tengkuk sudah mengecil, otak besar dan otak kecil sudah berkembang, berjalan tegak, muka tidak terlalu menonjol. Kemudian manusia purba jenis Homo yang ditemukan di Indonesia itu ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama Homo wajakensis, yakni kata lain dari Homo dari wajak. Itu ditemukan oleh Van Rikschoten tahun 1889 di Desa Wajak, Tulungagung, Jawa Timur, dan diselidiki oleh Eugene Du Bois.
Dengan adanya temuan ini, kurang lebih dari 40.000 tahun yang lalu, wilayah Indonesia sudah dihuni oleh jenis Homo sapiens yang merupakan ras yang berbeda. Manusia wajak ini dianggap sebagai suatu ras tersendiri, yaitu subras Melayu Indonesia. Kemudian poin yang kedua atau yang B, Homo sulensis ditemukan sekitar 1931 sampai 1934 oleh Terhar dan Opernot di desa Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo. Kemudian yang ketiga atau yang C itu jenis Homo sapiens, artinya manusia cerdik. Jadi ini yang ketiga, sudah mulai adanya perubahan. Nah, jenis ini sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi daripada manusia purba jenis lainnya. Homo sapiens yang berkembang di Indonesia merupakan kelanjutan dari Homo wajaken. Peta penemuan manusia purba. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya peta manusia purba itu semuanya ada di Jawa. Di antaranya yang kalau di sini yang ada di titik warna hitam ini, pentulan-pentulannya yang warna hitam itu ada di Surakarta, Madiun, Jarapung, kemudian Wajak, Malang, Mojokerto dan seterusnya. Ini merupakan peta persebaran atau peta penemuan manusia purba di Indonesia yang ada di Pulau Jawa Timur. Nah, kita bahas lanjutannya dari Homo. Di sini ada ras, ada 3 ras pokok Homo sapiens yang sampai sekarang masih hidup, yaitu antara lain yaitu ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Ras Mongoloid mempunyai ciri antara lain berkulit kuning dan hidup menyebar di Asia Tengah, Asia Timur, sebagian Asia Selatan, serta Asia Tenggara. Nah, sudah jelas di sini melihat dari gambar ras Mongoloidnya itu ada beberapa tipe gambar sebenarnya. Namun di sini saya ambil salah satu contoh dari satu gambar ras Mongoloidnya. Nah, itu berkulit kuning dan itu hidupnya juga menyebar di Asia Tengah. Ini bertepatan saya ambil di salah satu negara di Asia Tengah. Nah, ini kemudian yang nomor 2 adalah ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini mempunyai ciri antara lain berkulit putih, berhidung mancung, tubuhnya jangkung, serta hidup menyebar di Eropa dan Asia Kecil atau Timur Tengah. Nah, kalau bahasa sekarang itu biasanya dikenal dengan bahasa keseharian itu bule. Tuh. Nah, ini contohnya untuk gambarnya. Nah, yang nomor 3 adalah ras Negroid. Ini mempunyai ciri antara lain berkulit hitam, berbibir tebal, berambut keriting, dan hidup menyebar di Afrika, Australia, dan Papua. Nah, kita lihat contohnya. Kalian sudah tahu mungkin dari berbagai macam suku atau bangsa atau negara, kalian sudah tahu. Nah, selain dari ketiga ras pokok tersebut, masih ada 2 ras lagi yang jumlahnya terbatas, yaitu yang pertama ras Austromelanozoid. Itu mereka hidup menyebar di kepulauan Pasifik dan pulau-pulau antara Asia dan Australia. Kemudian yang kedua ras Indian atau berkulit merah yang dahulu mendiami benua Amerika. Ras ini sekarang terdesak oleh orang-orang kulit putih. Ini tentang manusia liang buah. Ini sudah masuk di materi paling akhir di bab manusia purba adalah yakni manusia liang buah. Nah, manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike G. Marwood pada tahun 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis
sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang gua. Liang gua adalah sebuah gua yang dingin, sebuah gua yang sangat lebar dan tinggi dengan permukaan tanah yang datar, merupakan tempat bermukim yang nyaman bagi manusia pada masa pra-aksara. Nah, ini adalah manusia liang gua. Nah, dengan begitu, dengan adanya materi ini, dengan menggunakan media video, maka di sini untuk tugas kalian, tugas mandiri, yakni tulislah ke buku materi dari video ini. Kemudian buatlah soal minimal 5 soal essay dari materi manusia purba di Indonesia yang dijelaskan di sini atau mengambil dari buku. Kemudian ditulis juga beserta jawabannya.